Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, melepas istirahat siang ini kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini adalah bulan puasa. Kita alhamdulillah diberikan rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga hari ini kita bisa melakukan puasa di tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Bapak Ibu, banyak saudara-saudari kita yang tahun lalu terkena musibah COVID-19, sehingga hari ini tidak bisa melakukan puasa karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sisa-sisa umur kita, kebetulan umur kita masuk di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh mulia, di antara 11 bulan, di antara 12 bulan. Semoga ibadah, kebaikan, dan puasa kita, sholat kita, sedekah kita, birrul walidain kita, semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kajian siang, terkhusus bulan puasa ini, awalan kita kirim doa Fatihah kepada saudara-saudari kita yang hari ini sedang mendapatkan musibah, yang hari ini sedang mendapatkan cobaan berupa sakit. Semoga yang sakit diberikan ketabahan dan kesabaran dan beserta keluarganya, dan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian demi kajian dalam puasa sudah kita ikuti. Untuk kali ini saya membahas tentang beberapa sholat nawafil, sholat sunnah yang dilakukan selama di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, sholat ini logotan adalah doa. Sholat adalah bermakna doa. Apa doa? Doa adalah sebuah hajat, sebuah permintaan yang disampaikan oleh makhluk kepada Sang Khalik. Oleh karenanya pentingnya kita berdoa, sampai Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semuanya, istajib, sungguh kami akan membadani, mengabulkan doa-doa kalian. Oleh karenanya ini sholat, ini mengandung doa. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah sholat gak perlu doa, gak perlu amin, monggo, karena sholat itu doa. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, banyak hal yang ini Allah memberikan sebuah keutamaan di dalam tempat, waktu, dan beberapa kasus. Allah memberikan keutamaan tempat, seumpamanya nyuwun sewu, orang yang sholat di Makkahul Mukarramah dengan sholat di Darul Maghfirah, Masjid RSUD ini pahalanya berbeda. Dengan sholat di Indonesia, sholat di Madinah, sholat di Mekah, ini pahalanya berbeda. Kalau kita di sini satu dibalas satu. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi 1.000. Kalau di Makkah ini satu bisa 100.000. Masya Allah, ini
Ini Allah membuat keutamaan konteks dari waktu, dari tempat yang berbeda-beda. Allah dari satunya itu Allah apa? Berikan fadilah keutamaan. Begitu juga waktu Rawuh. Waktu ini berkaitan dengan bulan, hari dan tahun sama. Ketika kita di luar Ramadan baca apa ini ayat-ayat Al-Qur'an, surah-surah dalam Al-Qur'an satu huruf kita berpahala satu. Tapi dalam Ramadan manja bil hasanati falau asyru amsalha. Satu huruf kita apa? Minimal kita ditikelkan, kita diberikan pahala 10. Kalau kita membaca bismi 3 huruf di luar Ramadan adalah 3, kalau di dalam Ramadan adalah 30. Oleh karenanya kita ini bersyukur kepada Allah, hari ini rahmat Allah selalu terkucurkan kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan kuat melakukan ibadah. Ada beberapa kasus yang memang itu menjadi sebuah perkalian dari kebaikan seseorang. Seseorang adalah beliaunya ini wakaf sajadah. Sajadah yang besar ketika dipakai sujud seseorang, satu orang saja pahalanya 1. Tapi kalau sajadah atau karpet ini dibuat sujud 100 orang, maka dia mendapatkan 100 pahalanya orang yang bersujud. Sama ketika kita membangun masjid, infak masjidnya rame, maka semakin banyak pahala yang dikucurkan oleh orang-orang yang jariyah di tempat tersebut. Semoga masjid kita ini selalu makmur dan makmur setiap harinya, dan setiap harinya kita mendapatkan pahala yang mengalir, yaitu amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sholat sunnah yang sudah kita ketahui sebenarnya banyak. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat awabin, ada sholat tasbih, dan beberapa sholat lainnya. Terus apa yang kita lakukan di dalam puasa Ramadan ini? Maka setidaknya minimal yang paling mudah kita kita mempertahankan dan mengistiqomahkan sholat qobliyah ba'diyah. Itu sudah luar biasa. Bahwa zuhur sebelumnya yang sunnah itu, yang umum, yang baik itu 4 rakaat. Setelahnya 4 rakaat. Kalau tidak ya 2 rakaat itu qobliyah dan ba'diyahnya. Sholat asar begitu juga. Siapa orang yang memelihara dan menjaga sholat asar, sebelum sholat asar dia menjalankan 4 rakaat qobliyah, maka dia dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau 4 rakaat qobliyah sebelum dilakukan sholat asar. Begitu juga ba'dal maghrib 2 rakaat. Siapa yang tidak setelah sholat maghrib dia tidak berbicara, dan dia tidak berbicara apapun setelah dia melakukan sholat ba'diyah, sama dia diangkat oleh Allah ke surga yang paling tinggi, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholat ba'diyah isya. Kita yang mau akad adalah 2 rakaat, yang baik adalah 4 rakaat. Dalam kitab Lubabul Hadis disebutkan, siapa yang melakukan sholat ba'diyah isya 4 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram bertepatan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Itu dalam kitab Lubabul Hadis, sarahnya itu bisa kita lihat dalam kitab Tamqiqul Qaul. Itu siapa yang melakukan sholat 4 ba'diyah isya 4 rakaat, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram pas pada waktu itu adalah malam Lailatul Qadar. Masya Allah, 100.000 kali 1.000. Nah, itu berapa itu? Tapi kadang-kadang kita malas melakukan ba'diyah isya 4 rakaat, yang rata-rata umum adalah 2 rakaat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sholat yang tidak bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Sholat sunnah adalah sholat tarawih. Ini tidak bisa kita lakukan di bulan Syawal, di bulan Maulud, tidak bisa. Sholat tarawih adalah sholat yang khusus, sholat sunat yang khusus dilakukan
di dalam bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Ini satu riwayat mengatakan kanjeng Nabi dawuh man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dapat mendirikan salat, menjalankan salat imanan wa ihtisaban, didasari iman wa ihtisaban, didasari harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang senang istighfar ketika jatuh ke dalam lembah dosa. Setiap orang yang diharapkan adalah bisa membaca istighfar ketika telah melakukan dosa dan kesalahan. Maka orang yang melakukan sholat tarawih ini masya Allah luar biasa. Makanya ketika Rasulullah tarawih ini ini dilakukan ketika itu dia mendapatkan wahyu pada malam 23. Ini diingat, Rasulullah ketika awal pertama tarawih itu ketika masuk malam 23 itu ada wahyu bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah melakukan puasa seumur hidup itu hanya 9 kali, itu pun di Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu rahimakumullah. Bulan Sya'ban kemarin setelah bulan Rajab, sebelum Ramadan itu kan ada bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa namanya Ruwah. Di bulan Ruwah atau Sya'ban inilah Rasulullah baru mendapatkan ayat diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Itu baru saja puasa. Tapi ketika sudah melakukan puasa malam ke-23, ketika itu 2 Hijriah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah 2 tahun kemudian, maka disitulah malam 23 baru mendapatkan perintah untuk melakukan sholat sunnah yang namanya adalah qiyamul lail. Di waktu itu belum ada yang namanya istilah taraweh. Istilah taraweh itu muncul ketika ketika era Umar, ketika Abu Bakar itu muncul sholat taraweh. Ini menjadi perbedaan saudara. Ini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan dan ini janganlah menjadi perpecahan dan janganlah menjadi permusuhan. Selama amal itu sunnah, ada perbedaan, itu kita simple untuk Untuk mengatasinya. Sunnah kalau ada perbedaan itu rata-rata ada perbedaan. Wong kepiting itu makan kepiting itu akan ada perbedaan. Kalau Malik mengatakan kepiting mutlak halal kan gitu kan, meskipun dia hidup di 2 alam. Karena Karena Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu, batangnya bangkainya laut itu halal. Apalagi kepiting itu kan binatang laut lain. Tapi kenapa semua yang ada di laut dihalalkan? Kenapa ada yang diharamkan itu? Maka Syafi'iyah mengatakan kepiting ada haram. Makanya ini meskipun ini adalah tidak wajib makan kepiting, ini terjadi terjadi perbedaan. Selama itu terjadi perbedaan antara mazhab, itu kita kita enak memilihnya sesuai dengan keadaan. Karena kepiting mahal, nanti duit ya mangan rayu wis semuanya gitu. Itu aja, nggak perlu berdebat. Kepiting halal haram, yang buat halal itu kan karena yang membuat haram itu karena kamu nggak punya uang. Jajaran punya uang, jadi pejabat yang makan kepiting gitu loh. Sama ini jangan ditiru. Imam Malik mengatakan suwike kata itu halal. Apa ditiru loh jangan ditiru. Suwike itu halal menurut mazhab Imam Malik. Tapi kita Syafi'iyah adalah haram. Ampun dengan makan saya itba ke Imam Malik, Ustaz kepengin makan jangan gitu. Selama ada perbedaan kita mudah untuk menyikapinya. Dengan kunut saya tidak kunut, dengan kunut seumpamanya. Ini nggak perlu diperdebatkan selama itu sunnah. Ini. Maka ada yang 8, ada yang 23 itu monggo, yang 20 yang 8. Ini Ini mengikuti Mengikuti hadisnya. Sahabat ini istrinya Nabi, An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ayyafruqa min salatil isya
wa yallati yad'un nasal atamata ilal fajri ikhda asyarata rakaatan. Rasulullah itu ketika bulan Ramadan setelah Isya sampai fajar, beliau tidak lebih melakukan sholat berapa? 11 rakaat. Apa itu? Yang 8 adalah sholat qiyamul lail, bukan sholat tarawih, ini qiyamul lail. Yang 3 adalah sholat apa? Sholat witir, sholat ganjil. Ini dari Aisyah. Ini juga dianut oleh mazhab apa? Dianut oleh mazhab Malik. Tapi Malikiyahnya sendiri, Malikiyah itu penganutnya Imam Malik. Kalau Syafi'iyah itu penganutnya Syafi'i, itu juga melakukan 20. Tapi Malik memilih apa? Milih 8 berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tapi juga ada yang 20 para rawu. Hadisnya apa? Ketika insyaallah bisa bacakan hadisnya. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid fa shalla bi sholatihi nasun thumma shalla minal qabilah. Ketika Rasulullah dalam bulan Ramadan pada waktu malam 23 itu pada tahun pertama dia melakukan puasa, itu beliaunya itu ke masjid sholatnya. Tapi apa? Tapi bisolati nasun tsumma shalla minal qabilah. Setelah itu Nabi apa? Dipun derekaken sahabatipun. Maka Nabi tidak meneruskan daripada ini menjadi kewajiban kelak pada umat saya, maka apa? Saya meneruskan di rumah. Makanya Nabi nyuwun sewa, Nabi itu hati-hati betul tentang amaliyahnya. Pernah kan satu hadis tentang siwakan. Siwakan itu apa? Seandainya Nabi itu tidak mengkhawatirkan untuk apa? Untuk memberatkan umat saya, maka umat saya niscaya akan apa? Saya wajibkan sebelum melakukan sholat apa? Siwakan. Tapi bagi Nabi itu wajib sebelum sholat apa? Nabi melakukan siwakan atau sikat gigi. Tapi kalau itu wajib, kenapa? Kan repot umatnya. Kenapa? Karena semangatnya agama, semangatnya ibadah, dan waktu yang luang tidak seperti dimiliki oleh orang-orang dulu, sahabat-sahabat dulu. Kita ini Pak, Masya Allah, sibuke boten kantenan. Nggih, sibuke boten kantenan. Ini kerja belum selesai. Apalagi nanya keluwean ibuke ra karuan. Ini masalah. Orang dulu banyak nganggurnya, orang dulu tuh banyak luangnya, sehingga ketika Nabi memberikan contoh, itu langsung mereka lakukan. Maka ketika itu apa? Ketika itu sampai Abu Bakar mengatakan, ketika orang melihat apa di masjid itu sholat sendirian, ada yang kelompok 3-3, ada yang kelompok 4-4, ada yang kelompok 6-6, itu bukan sholat tarawih, itu sholat qiyamul lail. Artinya di situ apa? Di situ apa? Abu Bakar mengatakan daripada jelas sholat sendirian, apa ada ngantuknya, ayo kita sholat bersama-sama. Akhirnya apa? Pertama kali yang mengimami sholat taraweh adalah Ubay bin Ka'ab. Ini dicatat. Pertama kali ditunjuk. Ubay silakan maju menjadi imam. Daripada sholat sendirian 3-3, membuat di pojok 4-4, ada yang 6-6. Daripada itu kita bersatu. Yang mengimami pertama adalah Ubay bin Ka'ab. Kenapa dilakukan disebut sholat taraweh? Karena di situ banyak istirahatnya. Makanya disenamakan sholat tarawih setelah istirahat. Dulu apa? Dulu ada yang membaca Quran itu sahabat-sahabat yang khos. Tapi sebagian banyak sahabat di era Nabi belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran. Nah sekarang kan enak, ada TPA, ada Dinia, AIU, Babi, Bu, Alibata. Kita masa itu. Dulu belum ada Quran dicetak. Oke. Qurannya masih tersimpan gini, tenggene napa niki kulit-kulit kurma, tenggene godhong-godhong kurma gini masih belum dicetak gini. Maka banyak orang yang awam terhadap ayat-ayat Quran. Gini, akhirnya apa? Untuk menolong orang-orang itu didirikannya imam. Gini, harus ada imam. Makanya imam apa? Imam Hanafi mengatakan imam itu suaranya didengar oleh makmum sudah selesai, tidak perlu baca Fatihah. Nah ini katanya mengatakan itu karena pada waktu Ubay bin Ka'ab, pada waktu Nabi mengimami, itu banyak orang-orang yang awam belum bisa baca Al-Quran, apalagi apal. Mau maco mau derek saged apalagi apal. Loh niki seiring dengan
perkembangan zaman, Thabit bin Haris mengumpulkan Al-Quran, terus menjilid. Alhamdulillah sekarang ada Al-Quran, Dulu belum ada Fathah, Kasroh, Doma, Tasdid, itu dari wonten. Apalagi adalah Mad Jaiz, Munfasil, Man Wajib, Mutasil, Mad Aridi, Sukun, itu belum ada zaman dulu gini. Akhirnya apa? Ashabi kan nujum wa inik tadaitum ihtadaitum. Ashabi, sahabat saya kata Rasulullah, kan nujum bagikan lintang, bahkan bintang. Wa inik tadaitum, siapa yang menganut sahabatku, wa in apa? Fa inik tadait ihtadaitum, maka dia mendapatkan petunjuk. Maka disitulah disempurkan oleh sahabat, diajarkan oleh sahabat sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang versi Quran, masya Allah, begitu banyaknya. Jadi alhamdulillah ini berkat dari perjuangan sahabat-sahabat dulu, dan itu tidak ada perintah Nabi untuk menjilid, membukukan Al-Quran, tidak ada. Wasiat Nabi tidak ada. Membukukan Al-Quran tidak ada. Tapi pernah Nabi mengatakan, ashabi kan nujum wa inik tadaitum ihtadaitum. Ikutilah sahabat saya, kalau kau mengikuti maka kau mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Maka sholat tarawih monggo. Terus bagaimana Pak? Kita ingat para ragu, kebaikan yang kita jalankan hari ini belum tentu kita mendapatkan kesempatan besok. Hari ini ada kesempatan, ada umur, mungkin tahun 2023 kita mungkin sudah tidak ada. Masya Allah, mungkin umur panjang KPG, sehingga bisa sholat tarawih, bisa puasa di tahun yang akan datang. Sehingga Sehingga kita niki kenapa? Ini bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan mulia, bulan maghfirah, bulan panennya umat Muhammad. Kenapa kita ada bulan panen, bulan yang penuh penuh kesempatan, penuh peluang, kita membiarkan saja. Maka kita sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Terawih pun demikian. Siapa ini terawih itu tidak dibatasi oleh 20, bahkan bahkan ada yang 36. Ada yang 36, pakilah 39, yang 3 ini witirnya. Ada seperti itu. Bahkan ada yang sahabat itu unlimited, mungkin 100 rakaat Karena Karena itu sholat qiyamul lail tidak dibatasi Maka hadisnya itu man qoma, bukan man tarawih, tapi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niki para rawuh terkait sholat tarawih monggo dengan kalau ada waktu, daripada setelah sholat tarawih dengan ada kesempatan sehingga ada ngantunnya, silakan ditambah. Nyuwun sewu, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tarawihnya 20. Nyuwun saya tidak mengarahkan 20, tapi saya berbicara fakta. Tapi Siti Aisyah juga mengatakan, juga hadisnya sahih, Nabi juga qiyamul lail tidak lebih dari 11 rakaat, yaitu 8 sholat sholat qiyamul lail, yang 3 adalah sholat witir. Jadi kalau 20 itu adalah istilah sholat tarawih, karena setiap 2 rakaat adalah istirahat, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Bisa baca sholawat, bisa baca Al-Quran, bisa zikir, bisa istighfar, seperti itu yang saat ini bisa kita lihat di TV Mekah Madinah, yaitu sholat tarawihnya berapa? 23 rakaat. Tapi teman-teman bisa mboten teng mriki. Kalau boleh, amin. Ini kul ahad wa samad ya li wala bila dalam nakul pemenakan itu dua elek. Liyane niku diprotes jamaah nggih. Ning Mekah nggih kudu sangune saiki umroh pinten umroh mangke 53 juta. 53 juta wong semoro-moro kul ahad ya. Kesuatu kecepetan. Ayo iman. Kene Indonesia orang Mekah hari-hari wacana kulu hanya rugi 53 juta ini. Akhirnya dibaca panjang-panjang di sana. Dibaca ini rada makmum hilang kabeh makmum ini. Pun itu beberapa hal yang terkait sholat nawafil, sholat sunnah, sholat tarawih. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada sholat witir. Ini yang menjadi kebiasaan kita. Ini rada dahulu karena spesialis Ramadan. Ada sholat witir.
Sholat witir ini tidak hanya dilakukan oleh bulan Ramadan para Bapak Ibu, boleh dilakukan di luar Ramadan. Karena apa? Karena sholat witir ini adalah sholat penutup dari sholat malam. Seandainya kita di malam hari tidak bisa menggaransi diri kita, nanti malam saya bangun atau tidak, maka sholat witir ini bagus bisa dilakukan setelah ba'dal isya. Ini alhamdulillah saya melakukan ini terus. Soalnya kadang-kadang jarang kalau tangi dalu aku melilit kebelet pipis pun nguyok pipis berbuk meneh. Oke, sulit ini. Daripada itu kita meninggalkan witir ba'dal isya dengan witir. Witir itu yang paling sedikit adalah satu saja, satu rakaat. Enak kan? Oh, witir itu kan ganjil, sholat ganjil. Ganjil itu gitu, satu. Ini ganjil satu. Akhirnya tambahin loro dari telu yuk ganjil, 5 yuk kan ganjil. Akhirnya kita apa? Kita ambil tengah-tengah, ojo siji, ojo 5. Nak 5 kebanyakan, nak siji kesini akhirnya tawasud tengah-tengah. 3. Ini apa yuhibul witro, apa witro yuhibul witro. Apa itu ganjil dan suka yang ganjil. Tapi ganjilnya tengah-tengah, ojo medit, ojo keluwen. Nah, akhirnya diambil 3. Apakah sah sholat witir 5? Ya sah, 7 ya sah. Tapi yo kesuwen. Gini. Nah, ini ulama-ulama dulu mengajarkan seperti itu dan Nabi juga mengajarkan seperti itu, jangan memberatkan umat. Karena umat setiap zaman itu berubah. Dulu pada waktu kecil kita setelah maghrib itu ngaji itu pun pakai oncom, ini pakai obor. Sekarang boten sudah berubah, godong ngasar ngaji ini. Karena apa? Setelah maghrib ada les, setelah isya ada les. Kadang ngaji ini kalah, guru-guru ada les. Ini umat tuh berpindah-pindah. Gue sampai tahun 2100 bulan roh. Bagaimana nasib dunia wa alam ini? Setiap zaman selalu berubah, tapi agama harus memberi solusi bukan sebagai penghalang. Oke, sholat dia monggo, oke. Artinya sholat sunnah dia monggo, tapi sholat wajib tetap dilakukan di asar, maghrib, isya, subuh. Selama seumur hidup melakukan 5 ini pun selamat jenengan dia. Ibaratnya gak sholat terawih gak ngopong ini aja-aja serang kenal lagi. Ibaratnya, tapi jangan menjadikan perdebatan. Dia nih yang penting kita ini istiqomah. Pun batu isya dengan sholat terawih siji tok til boten nopo-nopo, itu sudah melakukan sunnah. Niatnya pripun ta? Niatnya usolli sunnatar usolli lali tenan salat usolli sunnatar rakaatal witri ira sitok. Usolli sunnatar rakaatal witri ini ira sitok. Tapi lalu usolli sunnatam minal witri itu ada minnya, Pak. Ini kalau saya jelaskan kedawan pun terserahlah jenengan nggih usolli sunnatal witri rakaat ini nggih monggo, jenengan tambi usolli sunnatam minal witri rakaat ini nggih monggo nggih niki. Sing penting usolli sunnah dalam apa ini dalam Safinatun Najah ini harus dilafadzkan. Kalau wajib usolli sunnatan dzuri arba rakaatin itu kan sunnah. Nggih pun itu yang mudah-mudah nggih salat witir. Qiyamul lail. Niki kadang-kadang kita niki elekan, Pak. Qiyamul lail niku dirapa dijikuk 10 malam terakhir. Gitu mboten? Aku yo ngono kok. Qiyamul lail itu biasanya diambil 10 malam terakhir. Itu kan elekan no, selikur, bahkan ada elekan melih diambil sing ganjil selikur, selawe gitu. 17 saka likur. Malam 21 babak turu ae. Malam 24 babak. Ini kan elekan. Padahal Lailatul Qadar masuk di dalam malam 22. Untuk apa sih ini? Masyaallah, nggih. Qiyamul lail mulai tanggal 1 kemarin sampai akhir bulan Ramadan kita qiyamul lail. Yo luwung ta daripada orang, yo luwung apik daripada orang nggih. Daripada tidak sama sekali kita ambil malam 10 terakhir di bulan Ramadan untuk melakukan qiyamul lail dengan apa? Dengan harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, ada trik dari saya di kitab boten enten. Bagaimana caranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Gampang asline nggih. Siji, setiap hari jenengan tarawih terus ngasto arto. Ngasto arto baik itu 5.000, 50.000, 100.000 jenengan masukkan ke gini kotak.
Setiap hari selama 30 hari jenengan tidak absen untuk masukkan Quran. Saya yakin jenengan salah satu harinya mendapati malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kita wean malam selikur kok duit. Malam selikur gak usah sesuai. Malam selikur kok duit. Nah ini kan ini amuni tinggi pangeran. Ini malah tinggi pangeran mulai tanggal 1 dia terus. Tapi alhamdulillah nih teng masjid kula piyambak teng Siwalan niku agar begini nyuwun sewu kula lakoke kota. Kula lakoke kota agar begini tapi kita muter pakai motivasi tapi alhamdulillah rata-rata satu malam itu 1 juta. Nggih. Nah 1 bulan berarti 30 juta. Lah iku urung amplop-amplope. Wau kula nembe 5 juta sadurunge mriki wau. Terus 5 juta ngangge damel menara kan masjid kula dereng menara lho niki nggih. Nah, ini artinya apa? Orang itu butuh arahan, orang itu butuh mau hidup itu pitutur arahan biar untuk menyemangati ibadah. Nah, butuh motivasi di mana training, motivator itu berpengaruh pada kinerja anak buah. Ini nonton, anak buah itu jamaah yang tadi motivasi terus. Pun itu beberapa sholat ya, dari sholat sunnah rawatib, qobliyah, badiyah, monggo dengan tekuni. Asalkan di qobliyah monggo, badiyah monggo, sekuat tenaga dan seluang waktu jenengan. Sholat tarawih monggo, sholat tarawih kalau jelasakan, polu Ora yo monggo lah wis terserah nggih. Sholat witir nggih jenengan arah telu, arah iso yo sitok. Di luar Ramadan nggih witir ora masa Ramadan apa witir kok Ramadan kok nggih. Sawal witir setelah Isya, badhe Isya badia, maka tambah sarokat usolli sunnat rakaat witri lillahi taala. Terus gini, sing keempat yang lail atau tahajud, ini apa? Salat yang dilakukan setelah kita bangun tidur. Ini biasanya kita kerap apa? Dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola. Itu apa? Ada program 10 malam terakhir untuk apa? Iktikaf di masjid. Saya mohon daripada kita tidak melakukan seperti itu. Itu adalah semuanya untuk apa? Untuk gayuh rahmatipun Allah, untuk meminta rahmatipun Allah supaya kita menjadi orang-orang yang apa? Digolongkan la'allakum tattaqun, orang yang meraih gelar takwa. Wonten sedikit untuk banyak penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan, ada pertanyaan spesialis Ramadan bab sholat kalau yang ini sebab poso, kalau bab sholat mawon. Pun monggo bab lain di monggo terserah, monggo yang mau tanya dipun maturaken. Terima kasih Ustaz. Nggih. Terkait dengan salat witir, setelah tarawih kan sudah witir Ustaz. Terus nanti malam salat witir lagi boleh kan? Terus yang kedua terkait dengan niat puasa Ustaz. Nah itu semawati amadai bagi syahri Ramadan atau Ramadan Ustaz. Nggih. Makasih. Ini ya sholat witir yang saya tahu dari keterangan guru saya di pondok maupun di keterangan di pengajian lainnya. Itu memang terjadi perbedaan, tapi ada beberapa nukilan yang memang harus saya sampaikan. Yang pertama, sholat witir itu kan sholat penutup sholat malam. Kalau ditutup kan nggak boleh dibuka, nanti kalau ada yang masuk di mana, ada sesuatu yang masuk di mana sudah ditutup kalau dibuka. Maka ini tidak mengapa. Artinya apa? Karena untuk ikhtiar, untuk apa? Untuk hati-hati kita kalau malam nanti tidak bisa bangun tidur. Tapi bagaimana tak kalau malam itu apa kita bangun dan kita ingin apa? Ingin takarrub, kita apa? Ingin sholat witir. Maka menurut saya tidak ada yang mengatakan kan lawit toro nah boten lepat ngeten terjemahane. Tidak ada sholat tidak ada 2 sholat witir dalam semalam. Lu padahal kan terawih sholat witir. Terus saya bangun malam sholat witir. Kan berarti kan lebih. Maksudnya ngeten. Kalau sholat itu witir, maka harus apa? Harus dijaga kewitirannya. Kalau tadi batu isya, batu tarawih 3, berarti kalau sholat malam nanti itu apa? Jangan 3 lagi, karena
tambah 3 menjadi genap 6. Ada yang seperti itu. Kalau sholat witirnya 3 ya sudah cukup tambah 2 berarti pinter 5. Cukup tambah 4 berarti pinter 9. Tapi kan 7. Sing penting kewitirannya tidak hilang. Ini sekol pertama saya sampaikan, ya. Ini sekol yang pertama. Kewitirannya, keganjilannya jangan dihilangkan dengan menambahi witir lain. Karena apa? Masih malam yang sama. Bermisa 3. Berarti jenengan bertajud arep nutup beling witir beling dipun tambah kali. Biar apa? 2 tambah 3 5. Itu. Terus yang kedua, jenengan muluhkan. Jenengan muluhkan kalau direvisi. Jenengan sholat 1 rakaat dengan niat apa? Sholat sunnah atau apa? Menggenapkan sholat witir. Ada yang begitu. Ini yang diambil juga oleh pendapatnya, kalau nggak salah itu yang viral di YouTube itu siapa itu? Ya Allah, Abdul Somad. Itu juga, ini juga berpendapat seperti yang kedua. Tapi saya ke pertama, biasa sama yang pertama, ini yang kedua. Tadi kan ketiga ini jenengan tambahi 1 sholat mutlak sunnah. Usolli sunnata rakaat ini untuk menggenapkan apa? Menggenapkan 3 witir ini, biar menjadi 4. Setelah itu jenengan apa? Jenengan sholat tahajud. Setelah itu jenengan tutup lagi witir 1 atau 3. Ini kalau yang kedua. Ini nggak tahu, ini berpedoman pada kitab apa saya belum tahu, tapi ada ulama yang mengatakan seperti ini. Terus ada yang ketiga itu sadis, nggak mau nambah, nggak mau sholat, nggak mau nambah. Karena apa? Karena sudah penutup. Kalau memang itu nggak mau nutup, ya sudah setelah sholat tarawih jangan lakukan sholat witir. Maka setelah tarawih ya sudah temu Pak Jo mulai. Nggak mempunyai kesan yang nggak baik, gitu. Meninggalkan imam itu mempunyai kesan yang tidak baik. Kalau memang nggak mau sholat witir, dipun-temu, ngenteni buyar lagi, ampun mulai. Itu memberikan kesan yang tidak baik, tidak setia sekawan sehati. Gini. Kalau nggak mau ya sudah, ada yang seperti itu. Setelah tarawih sudah ketemu diam diri, ya sudah nanti ba'da sahur atau sebelum sahur saya sholat tahajud 2 rakaat terus ditutup witir 3 rakaat. Tapi masing-masing ini ada hikayat dan dalil hadisnya masing-masing. Monggo jenengan pilih, ya. Nah kalau pilih ya siji wae pripun? Nah butuh nambah ora ya wis, tapi kadang-kadang ora ditambah bar sahur ya bar wae. Bar sahur ya barnya digade 3 iki monggo dipilih. Sesuai dengan kondisi kita. Nah kondisi kita sudah lelah, sudah capek. Oke, kalau yang pertama mau kita nah kalau loro rada abot, rada zuhud sithik. Rada zuhud sithik sing kalau kedua itu. Sing ketiga iku rada makrifat sithik. Ini enggak mau sholat dia witir. Kan ada kan setelah sholat tarawih ulangan itu nggih banyak. Jadi karena dia beranggapan karena sholat witir itu penutup. Berarti tutup kok sholat mengenai railo. Enggak ada, ya. Tapi semua yang terdiri lewat riwayat hadis ini wonten nggih monggo dipilih ketiga pendapat itu, ya. Tapi sebagian besar kita ini pilih yang pertama, ya. Kadang-kadang yang keringan baru jam 4, enggak apa, tidak sempat sholat tahajud, apalagi sholat witir, makan aja cepet-cepetan gitu, ya, gitu. Hanya untuk ikhtiar hati-hati monggo dengan sholat witir jadi bangun tambahi genap biar kewitirannya terjaga. Nonton Pak Mustafa. Yang kedua. Napa Pak Fahri? Nama itu sholat rutin. Kula piyambak nggih, kula piyambak. Dari guru yang berbeda, sangat yang berbeda, juga punya pendapat yang berbeda. Dulu saya punya guru namanya Pak Abdul Somad, tapi dari asal Demak. Itu setiap saya nyantri beliau itu lama ketika nawa itu Somaguddin Anadri Fardisari Romagona. Beliau pakai Romagona. Itu sangatnya dari pondok pesantren As-Siddiq Nabuan Kragan Rembang. Tapi saya masuk ke Majuran waktu Roman Soleh itu nawa itu Somaguddin Anadri Fardisari Romagoni yang di sana di Fardolillahi Ta'ala.
Sanadnya beliau dari Mbah Baidowi Lasem, dia di Rembang, sama-sama Rembang. Terus saya pernah mengatakan, kenapa dibaca Ramadhani? Ramadhana itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena ada ziyadah alif nun. Nah, Papa ini tak jelas, ini bicara nahwu. Ramadan itu kan ada alifnya nun. Usman, biasanya Usmana bin Affan kan ngoten nggih. Terus Mas napa meneh nggih? Oh alif nun iki. Lah kebetulan Ramadan itu ada ziyadah alif nun. Itu kalau dia berdiri tidak dimudofkan, maka bacanya adalah Ramadhana. Usmana tidak boleh dibaca Usmanu, kalau berdiri sendiri bacanya Usmana. Makanya Usmana bin Affan. Jadi terus Ramadhana tapi di situ ada kalimat ini, lafaz ini dimudhof ilaihkan. Apa? Nawaitu saumahuddin an harful jari. Anu harful jari artinya apa? Kalimat yang kemasukan an itu depannya i gitu. An ada i, fardisah ri, Ramadhani. Dia dimudofkan dari an, dimudhof ilaihkan. Ini. Maka di situ. Loh, kenapa kok juga ini ada di alfiahnya ada itu. Ketika ketika isim ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin ketika dimudhof maka ikut harful jari, ikut Ramadhani. Jadi nawaitu saumahuddin an adai fardisahri. Ini ulama Kufah yang mengatakan. Nak betul lepat ulama Kufah karena ada ulama Kufah, ada ulama Basrah. Ini 95% dari ulama itu ikut Ramadhani, ya Pak. Terus Pak Abdul Samad sing guru kula saking Demak Sitaran kula tanglet iki nyuwun sewu. Niki guru kula sing ten Tuban itu mau sing ngeten. Iya to Lek? Iya to. Ya tak boleh angel. Akhirnya mau dicari tapi saya sampai saat ini belum tak tanya lagi, tapi dia sudah sendiko jauh sama guru-gurunya bacanya Ramadan. Nah, kenapa? Karena isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena ada tambahan alif nun. Nah, jadi kalau ada alif nun itu apa? Kalau dia berdiri sendiri tidak boleh dibaca Ramadan, tidak bisa. Kalau masjidun kan tidak al masjidu. Kalau sendirian al-ilah masjidun, al-kursiyu kursiyun, nah gitu bisa. Al-baitu baitun, tapi Ramadhana tidak bisa. Ramadhanun raiso, oke? Ramadhana. Kenapa? Isim ghairu munsharif, isim adalah asma, ghairu tidak munsharif, tidak menerima tanwin, tidak menerima kaidah alif, kasrah, dhamma. Boten saged. Jadi sing bener kula derek nawaitu saumahuddin an adai fardisahri Ramadhani. Niku wonten nggih. Begini Google itu sama kekuatan nanti nih. Saat ini pun nopo diupload. Jadi Google itu mencerdaskan bangsa. Pun itu nih, nonton Ustaz. Karena saya mau spesial ini. Jadi masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama itu mau tanya dari salat tarawih. Kan ada hadisnya riwayat Abu Daud sama Tirmidzi kan Pak Ustaz. Yang barang siapa yang melakukan salat tarawih bersama imam sampai selesai itu laksana sholat semalam suntuk. Nah, di sini nih yang sering saya tanyakan itu misal kita salat tarawih di masjid NU itu kan 23 ya sampai tarawihnya, sama witirnya. Semisal kondisi makmumnya ini nggak lagi fit, sedangkan kita sampai 8 rakaat salat tarawih turun, apa kita memenuhi dari hadis ini? Itu yang pertama. Terus, oh iya kita aja, cukup kita aja. Mungkin kita aja. Itu hadis-hadis sholat tarawih itu pernah kita melihat di share-sharean ini.
Itu kenapa? Karena istilah tarawih tidak ada pada zaman Nabi gitu. Kenapa Nabi di sana hadisnya man tarawih kan nggak ada. Yang ada itu kan man qomah. Sholat tarawih itu istilahnya itu kan muncul ketika sahabat-sahabat itu kan. Kenapa? Karena sholat yang banyak istilahnya. Itu jenengan buka sholat kitab Durratun Nasikin sama tadi. Ketika sholat tarawih sampai seperti sholat semalam suntuk. Itu akhirnya itu hadisnya dhaif. Karena pada zaman Nabi secara langsung tidak mengatakan malam pertama sekian, malam kedua sekian. Menentukan 8 sampai 20 aja gegeran, apalagi Nabi mengikrar. Kalau sudah ikrar tidak ada perbedaan. Itu dalam kitab Durratun Nasikin. Tapi kita istihsan husnudzon baik kepada kepada musannif atau yang pengarang kita. Siapa tahu dia ahli mukasafah, dia bisa menemui Nabi kan? Dalam alam mimpinya ketemu, dikasih kalau pertama ini bla 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 ditulis dia bisa bangun. Atau dalam mimpinya kan ada kan gitu dibangun. Akhirnya dia dia sampaikan kata Nabi. Padahal kalau memang benar-benar sahih itu hadis itu tidak berasal dari alam mimpi. Makanya kisah-kisah mimpi-mimpi itu ulama-ulama yang agak keras itu nggak mau menerimanya. Ada cerita-cerita, ada mayit ini susah gara-gara anaknya itu maksiat kan gitu kan. Ini dalam mimpi kan itu kalau nggak salah, aduh saya lupa namanya itu. Akhirnya hanya dikasih tahu, nah bapakmu di kuburan itu loh susah banget karena hari ini kamu nggak mau sholat, susah, disiksa gara-gara kamu. Akhirnya anaknya ini tobat. Akhirnya ditemu lagi itu saya itu ternyata sudah gembira. Ini pun dia tidak mau mengambil. Kenapa? Itu berdasarkan alam mimpi. Jadi Durratun Nasikin itu bawa alam, tapi kita istihsan dan itu bisa kita membacanya. Itu bisa kita membacanya. Tarawih itu tidak muncul pada zaman istilahnya ketika Nabi muncul pada ketika eranya para sahabat tabi'in sampai sekarang istilahnya tarawih. Yang sahih pada Nabi dalam man qoma, riwayat man soma pada merujuk pada puasa. Kalau qoma adalah qiyamul lail, itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu berapa Pak? Tidak terdefinisi pada waktu itu. Ini saya membacanya, ini tidak terdefinisi. Nabi mengatakan qiyamul lail di situ berapa? 8, 20 berapa? 26, 30 tidak ada definisi. Seperti awak dhewe qiyamul lail. Tapi kita niki napa punya ahlus sunnah itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mengikuti Nabi, jamaah mengikuti para sahabat. Artinya kita mengambil ada yang 8, ada yang 20. Itu kalau yang 20 itu dinamakan tarawih karena sholat penuh dengan 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Kalau 8, 6, 2 itu qiyamul. Tapi dengan sholat 100 sholat lagi gak masalah. Sapa ngerti Gusti malam tahun ngarep aku mati umpamane. Aku tak sholat terus boleh tawa saja. Tapi yo posel. Pun mboten mawon nggih, pun jam 1 nggih. Pun ira lagi. Pak Roman, moga Pak. Yo kayak mikir. Pun mboten mawon wis pokoke jangan jadi perdebatan, yang penting kita istiqomah dalam beramal. Mugi-mugi kita diparingi sehat terus dalam bulan Ramadan dan setelah Ramadan dipun paringi sehat dan korban iki napa saged menjalankan puasa 30 hari 30